Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana waktu kalian menyaksikan video podcast kali ini? Hari ini, perkenalkan, nama aku Gumareksa Maulana Ibrahim. Dan sebelah saya sudah ada mahasiswa kritis tentang bagaimana memahami fenomena-fenomena masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia saat ini. Makanya kembali lagi di podcast masalah-masalah publik. Izin memperkenalkan diri teman-teman dulu dari mana, boleh nama sama jurusannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvin Faiz Ramadan. Aku berasal dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2024. Oke. Alvin ya panggilannya teman-teman. Hai semuanya, aku Nadina Fianti dari jurusan Administrasi Publik nama angkatannya 2024. Oke, mungkin teman-teman juga udah penasaran sebenarnya teman-teman pendengar podcast hari ini. Sebenarnya kita pengen tahu apa sih yang Alvin sama Nadia pengen bawa itu masalah hari ini, apa sih yang dihadapi oleh negara ini? Karena di Indonesia sendiri itu untuk rumah dan sanitasi itu menjadi masalah yang besar sebenarnya. Permasalahan rumah dan sanitasi ini tuh banyak menimbulkan permasalahan seperti gangguan kesehatan dan lain-lain. Terus pendapat banget dan Alvin, karena rumah itu kan bukan hanya soal tempat berteduh ya. Rumah itu juga kalau misalnya ventilasinya kurang, sanitasinya buruk, juga itu pasti berpengaruh terhadap produktivitas masyarakatnya dan juga berdampak ke kesehatan tadi yang Alvin bilang. Gitu kan? Berarti kali ini teman-teman kita akan membahas tentang rumah dan sanitasi. Sebenarnya seberapa layak sih warga Indonesia memiliki rumah saat ini, rumah yang layak? Kalau di Indonesia sendiri, menurut data dari BPS tahun 2023, itu menunjukkan angka sebesar 34,75% rumah tangga itu masih tinggal di rumah yang masih belum layak huni. Iya. Dan ada 17,64% itu belum punya akses sanitasi yang layak. Oke, berarti masih banyak banget yang ditemukan rumah-rumah yang tidak layak. Sebenarnya kalau menurut kalian, berarti perhitungannya kan kalau misalkan saat ini penduduk 30% ini atau sekian puluh juta masyarakat Indonesia tidak punya rumah yang layak. Ada nggak sih dasar hukumnya bahwa itu tersusun, maksudnya haruskah pemerintah bertanggung jawab atas hal ini gitu teman-teman? Oke, jadi dasar hukumnya udah ada Kak. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yaitu tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi di undang-undang ini sangat jelas ditegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu berhak loh menempati, mempunyai tempat tinggal yang layak huni dan di lingkungan yang aman dan sehat kayak gitu. Jadi udah ada sih peraturan. Peraturannya sudah ada. Tapi realisasinya berjalan berapa? Berarti kan realisasinya sudah 23 tahun nih. Gimana sih realisasinya sebenarnya? Apakah ada program tersendiri pemerintah ini saat ini? Jadi di Indonesia sendiri itu ada namanya program Sejuta Rumah yang dimulai sejak tahun 2025, di mana targetnya itu membangun 1 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke, berarti program ini udah berjalan dari 2015. Ya. Nah, sebenarnya pengen tanya, kalau kalian tahu pembangunan rumah sederhana ini, program ini udah ada jalan di mana aja kah, atau targetnya di mana aja kah? Kan kalau yang kita tahu, kalau misalnya kita berpacu ke Jakarta kan biasanya ada rumah susun nih buat rumah yang tidak layak. Tapi kalau misalkan di daerah kalian tinggal deh, ada nggak sih pemukiman sejuta rumah ini sebenarnya dari program pemerintah? Kalau di tempat tinggal aku, kebetulan aku tinggal di Kabupaten Tangerang ya Kak. Yeah. Jadi ada rumah program sejuta ini murah ini. Terus juga ada kayak rumah subsidi gitu loh Kak. Jadi ini meringankan buat masyarakat yang belum punya rumah gitu. Jadi udah ada sih Kak. Kalau di kota aku sendiri. Oke, kalau dari kamu di mana sih tinggal? Aku tinggalnya di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Cikarang Selatan. Cukup jauh nih teman-teman. Kalau di Bekasi gimana deh? Kalau di Bekasi sebenarnya banyak rumah subsidi di perumahan-perumahan. Jadi bisa dibilang itu juga merupakan program Sejuta Rumahnya. Oke, jadi rumah subsidi juga inisiasi juga untuk penciptaan 1 juta rumah ini. Oke, menarik. Tapi sejauh ini sudah ramai belum di tempat kalian masing-masing? Masa sih perumahannya ini? Kalau di tempat saya ramai banget malah. Ramai banget? Ya, karena itu juga dekat dengan kawasan industri. Jadi
banyak juga yang ngekos di sekitar sana. Oh, oke. Kalau di Kabupaten Tangerang? Sama Kak, di saya juga padat banget ya warganya di rumah subsidi itu. Karena lagi-lagi Kabupaten Tangerang itu banyak banget Kak home industri di sana. Jadi seperti yang Alvin bilang tadi, sama sih. Masih banyak Oke. situ. Berarti sejauh ini programnya menurut kalian efektif? Ini sih masih belum efektif ya Kak. Ternyata dari data BPS yang ada itu masih ada gap Kak, Oke. beberapa persen. Nah kalau misalnya di kota itu sudah ada 84%, sedangkan kalau di pedesaan itu 79%. Oh, itu dari jumlah 34% tadi terrealisasinya baru hanya segitu. Iya, jadi Berarti- masih belum merata. Oke, berarti mungkin masih ada sekitar 20%-an yang belum tercapai. Betul. Oke, menarik. Tapi kalau kita ini ya, kalau teman-teman bisa ketahui bersama juga, dulu aku juga pernah ke daerah, namanya kalau teman-teman mungkin warga Provinsi Banten mungkin terkenal dengan daerah namanya Pontang. Pontang itu ternyata belum punya sanitasi yang cukup layak. Banyak teman-teman di sana yang suka lebih, masyarakat di sana itu lebih senang untuk mandi di kali. Ketika pun menciptakan MCK umum atau tempat WC umum gitu untuk teman-teman itu mandi ataupun buang air besar dan buang air kecil, itu ternyata malah cepat rusak karena airnya gampang berkarat, mencoba mesin-mesin pompanya cepat rusak gitu. Tapi kalau di daerah kalian sanitasi layak tidak layak ini terdasarnya kenapa sih sebenarnya? Apakah masyarakatnya sendiri yang enggan membangun? Boleh dijawab deh menurut teman-teman. Sebenarnya sanitasi tidak layaknya ini kenapa sebenarnya penyebabnya? Kalau menurut aku ya Kak, kondisi lingkungan juga Kak, seperti kayak air limbah kan, terutama di Kabupaten Tangerang banyak banget gitu loh Kak, sampah-sampah limbah. Oke. Jadi dibuangnya tuh tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Efek dari pembangunan, iya kan kalau kita tahu Kabupaten Tangerang industri paling besar ya. Paling besar banget Kak. Oke. Jadi iya masih ada yang buang sampah ke sungai, terus drainasenya juga kayak tidak terjaga gitu. Jadi kan ini membuat airnya tidak bersih gitu ya. Makanya sanitasinya buruk di daerah sana. Sebagian gitu Iya, ya. sebagian. Nggak semua ya. Nggak semua. Kalau di Cikarang gimana? Apalagi Cikarang terkenal banget industrinya. Sama juga atau? Sama sih, karena juga di Tangerang juga kan kawasan industri kan. Iya betul. Pasti juga sebagian besarnya sama. Banyak juga dari limbah-limbah industri itu yang masuk ke perumahan-perumahan. Yang kalian tahu ada nggak sih bantuan yang hadir untuk mengatasi itu? Yang kalian ini deh, yang kalian tahu dulu. Untuk yang program rumah murah nih, jadi pemerintah itu ada program Kak seperti KPR FLPP. Jadi KPR FLPP itu kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi pemerintah ini bantu masyarakatnya gitu loh, untuk hubungannya itu biar rendah agar cicilannya itu tetap berjalan gitu. Terus juga ada program pemerintah yang SB yaitu subsidi selisih bunga. Jadi ini juga bagus banget Kak. Jadi pemerintah ini kayak membantu sebagian masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayarkan sebagian suku bunganya agar masyarakatnya bisa terbantu gitu. Oh, siap. Dan yang terakhir nih Kak, kan ada program yang Tapera ya. Oke, KPR Nah, itu. tabungan perumahan rakyat, pemerintah juga mengeluarkan program ini supaya tuh masyarakat tuh kayak nabung gitu untuk jangka panjang untuk mempunyai rumah, seperti itu sih Kak. Kalau yang sanitasi gimana dari kamu? Ada lagi ini? Kalau sanitasi sih Kak, pemerintah juga udah mulai bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan gitu sih Kak, agar mendukung kesehatan masyarakatnya. Contohnya dengan yang tadi drainasnya kayak dibersih-bersihin gitu, terus juga toiletnya, terus juga airnya. Pokoknya pemerintah make sure airnya tuh tetap bersih gitu. Iya, soalnya kan teman-teman kayak kalau misalkan sanitasi tidak layak juga kesehatan menurun, kerja jadi nggak kerja, Betul banget Kak. sekolahnya juga jadi hilang-hilangan, apa mungkin nggak sekolah jadi akhirnya sakit. Sebagai kalian mahasiswa dan mahasiswa administrasi publik, boleh kita kasih tahu nggak solusinya apa sih sebenarnya kalau menurut kalian berdua? Kalau dari aku sih, yang pertama tuh kita perlu mengintegrasikan antara program perumahan dan sanitasi. Jangan antara kedua itu tuh dikelolanya secara terpisah. Dimana kita harus satu paket kebijakan yang sinkron gitu. Oke, berarti saat ini masih terpisah ya secara peraturan dan programnya. Iya. Kalau yang dari kamu? Kalau aku kan tadi pemerintah udah banyak ya melakukan program-program, dan tentunya dari masyarakatnya juga Kak, kita harus ikut serta kayak menjaga pemerintah keluarkan itu programnya, menjalankannya, dan gitu sih Kak. Oke. Ini juga
tidak luput dari para pemerintah, peran masyarakat juga terus hadir. Penting banget Kak, peran masyarakat. Kalau misalkan harapan kalian dengan program ini mau kayak gimana sih? Mungkinkah ada perbaikan? Tadi kan kalian membahas tentang integrasi antara satu program tidak terpisah tergabung. Soalnya kamu juga bagaimana masyarakat. Tapi sejauh ini sebenarnya teman-teman yang kalian tahu juga sebenarnya karena ini berjalannya udah cukup lama, evaluasi apa sih sebenarnya pada saat ini? Kalian tahu? Menurut saya sih lebih ke evaluasinya, masyarakatnya perlu diedukasi lagi gitu. Oh, berarti saat ini tetap banyak kerusakan. Iya. Oke. Kalau menurut aku sih Kak, yang bantuan-bantuan tadi itu harus kayak lebih ke tepat sasaran ya Kak. Karena sekarang kan program pemerintah itu banyak yang tidak tepat sasaran Kak. Itu Makanya juga. kayak iya, masyarakat berpenghasilan tinggi juga masa dapat SSB kan Kak gitu, dapat KPR gitu. Jadi belum tepat sih, harusnya kayak lebih transparan aja kayak gitu sih. Mungkin juga karena ini kali ya, mungkin karena gajinya masih kurang kali ya. Jadi hanya beberapa masyarakat yang tadi 20% masih belum dapat kali. Iya, betul. Oke. Sekarang karena waktunya juga sudah mulai habis ternyata teman-teman, aku pengen tahu nih, sebenarnya yang pengen kita bahas bersama kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman. Kita bisa membayangkan gitu, ketika misalkan masyarakat bisa hidup dengan sehat, hidup dengan layak, rumah dengan nyaman, sanitasinya yang bersih, tentunya tidak akan karena ini merupakan efek domino teman-teman. Masalah kesehatan, kemiskinan, hunian yang layak itu masalah efek domino. Karena ketika satunya tidak menopang dengan baik, maka dua aspek tadi akan runtuh, malah akan cenderung lebih buruk gitu hasilnya dibandingkan satu pondasi yang runtuh tadi. Gitu. Mungkin teman-teman ada pesan-pesan lagi tambahan? Cukup? Kalau dari aku sih ada ya Kak. Rumah murah itu bukan berarti murahan. Rumah murah sanitasi bagi masyarakat ini seharusnya sebagai solusi untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat ini kan tadi solusi, bukan sekedar janji. Menurut aku itu sih. Siap. Kalau dari Alvin cukup? Cukup ya. Oke, kalau dari Alvin cukup. Oke, semuanya teman-teman tadi banyak banget insight-insight positif dari Alvin juga Nadia membahas tentang bagaimana sanitasi, juga bagaimana tadi rumah yang layak. Udah ada programnya, sudah berjalan juga dari 2015. Maka terima kasih banyak kepada Nadia dan Alvin atas insight menariknya tadi. Dan buat teman-teman administrasi publik lainnya atau sobat-sobat lainnya, perlu kita pahami sama saat ini kita perlu kritis, juga kita perlu melihat apa jadi fenomena masalah masyarakat yang terjadi saat ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih dari saya, Mareksa Maulana Ibrahim, juga Saya dari Novianti, terima kasih semuanya. Saya Fibas Ramadan. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman kembali podcast masalah publik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.